Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Saking paniknya, kini Roy Suryo menuduh koran pada zaman 1980-an itu palsu. Saking paniknya karena pihak kuasa hukum Pak Jokowi, Roy Suryo CS ini gantian meneliti koran yang dikatakan palsu ya. Roy Suryo menyebut bahwa bukti koran yang menampilkan nama Joko Widodo lulus seleksi masuk UGM merupakan palsu atau diterbitkan ulang. Roy Suryo ini menuding koran Kedaulatan Rakyat terbit 1980 yang jadi acuan bukti Baris Krim Polri merupakan palsu. Koran ini pada 18 Juli 1980 menerbitkan halaman yang mengumumkan kelulusan peserta ujian masuk UGM yang di dalamnya ada nama Joko Widodo. Alat bukti ini sempat ditunjukkan pihak Baris Krim dalam konferensi pers terkait hasil penyelidikan ijazah Jokowi beberapa waktu yang lalu. Roy Suryo menyoroti penulisan tanggal di koran alat bukti Baris Krim tersebut yang menurutnya janggal. Ya, kalau toh penulisan itu janggal atau gimana, ya teliti, tanyakan pada pihak koran Kedaulatan Rakyat. Gitu loh ya. Jangan apa-apa menyalahkan Jokowi gitu ya. Kan waktu itu Pak Jokowi juga masih berstatus sebagai calon mahasiswa. Kalau tulisannya palsu ya komplain sana ke penerbitnya. Aneh-aneh. Nah, inilah saya tunjukkan bentuk kepanikan Roy Suryo karena pihak pengacara Pak Jokowi bahkan penasihat Kapolri juga buka suara. Berikut tonton videonya sampai habis ya. Bukti-bukti itu nanti akan selalu ketemu. Misalnya pertama soal ijazah. Jangan kaget kalau kemudian nanti ternyata ketemu skripsinya. Jangan kaget kalau kemudian ketemu lagi koran kemarin. Koran Kedaulatan Rakyat. Yang sudah bisa kita pastikan 99% itu adalah palsu. Ya, karena itu hasil cari nih gitu. Mempermasalahkan apa yang Pak Jenderal mau lihat kalimat ini? poso dan puasa Ya, poso. okay. Ini Pak Jenderal kan orang Jawa asli nih, Jawa Tengah asli nih. Poso atau puasa tulisannya. Itu kan upaya Pak Roy ya, saya sebutkan Pak Roy yang itu ya. Upaya Pak Roy untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh, mereka itu betapa bohongnya kepada kita sampai koran pun dimanipulasi kan gitu kan. Dia kan menebarkan ujaran kebencian lagi itu. Menebarkan fitnah lagi Pak, ini sampai ini pun itu dimanipulasi dia dengan menuduh bahwa ini kan kalau dulu kan tulisannya kan gitu, sekarang kan kok maksudnya kan poso bukan puasa kan gitu. Itu kan analisis dia kalau zaman segitu gitu. Tapi ya apakah itu ada kaitannya dengan untuk membuktikan bahwa itu pasti itu korannya itu pasti direkayasa apa enggak? Kan belum dibuktikan sekarang. Itu kan hanya analisis si Roy Suryo aja baru mengatakan itu korannya itu adalah koran yang palsu lah. Dibuat dalam rangka untuk mendukung buktinya oleh Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau lagi nih dia menimbulkan provokasi seakan-akan tidak mempercayai lagi kepada bukti yang ditemukan oleh Baris Krim itu. Kan gitu kan? Iya kan bukti dari Baris Krim. Dari sekian banyak bukti dia cuma mengambil yang itu. Ya itu karena ada kejanggalan kan gitu. Nah, terhadap kejanggalan itu ya nggak apa-apa. Itu kalau itu dianggap itu suatu ya. Kalau itu dianggap itu sebagai suatu pemalsuan ya. Tapi nanti kalau itu dibawa ke persidangan, pasti hakim akan nanyakan, Pak, kalau ini memang koran ini palsu, mana koran yang betul-betul waktu itu terbitan yang sama, yang menurut Bapak itu yang asli? Kan tidak bisa hanya dikatakan ini zaman itu belum ada huruf ini. Hakim mana mau percaya kayak gitu? Berarti ini manajemen atau pihak perusahaan dari Kedaulatan Rakyat ini bakal bisa pasti jadi saksi gitu. Kalau untuk membuktikan apa gitu benar apa enggak, pasti manajemen KRI dipanggil nanti untuk membuktikan apa yang dituduhkan oleh Pak Roy itu tadi gitu. Penyelidikan di Baris Krim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Baris Krim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang. Ketika seorang pelapor melapor sesuatu, diperiksa sangat komprehensif, ternyata
tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana, mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah, ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih, rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Dia selesai. Penyelidikannya kan nggak mungkin lanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan, ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Cuma mau konfirmasi aja Bu. Tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing. Rismon terus mencari kesalahan Pak Jokowi ya. Bukan ya Bu ya. Lewat Jadi, istri Pak Kasmujo. Pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Pak Kasmujo kenal nggak Bu pada saat Pak Jokowi mahasiswa? Ya mungkin dia kenal loh, sedangkan namanya jadi. Tuh, berarti kuliah di UGM kan Pak Jokowi? Oh, tetapi bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan. Dan kelihatannya mereka sudah mentok. Karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKN-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan, itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKN, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazahnya sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana. Nah ini yang juga kita tidak mau terjadi. Sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini, kami juga minta untuk bertanggung jawab. Karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah kemudian yang paling penting rekan-rekan semua ini mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikannya, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, saya lihat tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi. Kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, yang harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu yang lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan
Ya tunjukkan saja. Ya kalau itu asli, selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan, mereka akan mencoba meneliti lagi. Kalau menurut mereka itu asli, baru selesai. Nah ini bagaimana? Kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal atau tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini ditunjukkan, selesai. Yang saya sampaikan dengan tegas di sini, kami yakin ini tidak akan selesai. Justru mereka akan mencoba melihat itu untuk memvalidasi semua perkataan yang sudah mereka lakukan dulu. Karena sebelumnya kan mereka selalu mengatakan A, B, C, D tanpa melihat yang asli. Mereka lagi coba cari argumen-argumen lain, membangun argumen lah. Nah dengan kita memperlihatkan ini, kami sampaikan sekali lagi, itu tidak akan menyelesaikan. Dan itu sudah dikonfirmasi ya, yang tadi bahwa kami akan teliti dulu kalau diperlihatkan. Itu bukan dari kami bahasanya. Justru dari pihak mereka lah yang mengatakan itu.